mangga urang panjatkeun kehadiran Allah Subhanahu wa taala parantos maparinan pirang-pirang nikmat ka urang sadayana, nikmat iman, nikmat Islam, oge nikmat panjang yuswa dina kaen sehat wal afiat, sehingga ku sababiah nikmat Allah urang tiasa kempal ngariung, tiasa bermuajahah, tiasa bersilaturahmi. Mudah-mudahan ieu riungan sing janten wasilah lungsurna keberkahan di Allah Subhanahu wa taala. Sing janten wasilah langkung rakatna uhuwah Islamiyah di antara urang sadayana. Shalawat kali salam pamuga salamina dikocor golontorkeun ka panutan urang sadayana, ka junjunan urang sadayana, ka nabi urang sadayana, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deka kantun ka para kulawargina, para sahabatna, para tabiin, para tabiat, kalebat umatna nu sapapaosna aranjeunna tumut patuh bermutabaah kana sunah-sunah anjeunna. Dipi hormat pangarsa ketua cabang Nahdlatul Ulama Cabatan Mayasari miwah rengrengana, kalebat dipi hormat tim Banser di Nahdlatul Ulama Bojong Sumping, dipi hormat pangarsa ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Banyasari miwah rengrengana. Apunten panginten dilerengan simkuring ieu henteu lengkap Pak. Dalaran aya kegiatan sanes manten dihapunten kasuhun ka Bapak sadayana. Mangga urang ngawitan ieu acara diawali ku awasan basmalah dan Bismillahirrahmanirrahim. Para wali sadayana kita penginten program silaturahmi teh tos dianggarkeun ka pungkur sejak sabarasasi ka pengker pasekjen sekretaris. Alhamdulillah dengan takdir Allah urang ayeuna tiasa kempal sareng wargi ti Nahdlatul Ulama. Mangga urang duduk bersama, urang mencari panginten kesamaan-kesamaan apalah ari benten mah eta mah tos ieu nya pada terang sadayana gitu. Ari puru'iyah mah tos ieu panginten saling maklum urang gitu. Kanggo acara nu kahiji panginten nu kahiji haji disangakeun ka Bapak Ketua KCM Banyasari, Bapak Kiai Muklas ka anjeunna menten mangga dihaturanan. Usuna wios nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua MWC Nahdlatul Ulama Banjarsari dengan reng-rengannya, juga rekan-rekan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarsari, juga yang saya hormati
Tak lupa Bapak DKM, Bapak Haji Sanjar. Alhamdulillah pada malam hari ini kita qadarullah bisa bertemu bermuajahah antara pengurus Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan barokah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tentu rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, kita semua sebagai umatnya yang senantiasa ittiba kepadanya dengan harapan tentu mendapat syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak semuanya, yang pertama kami menyampaikan bahwa agenda pertemuan dengan organisasi-organisasi selain Muhammadiyah seperti NU, Persis, dan PUI, juga dengan pemerintahan, itu sudah diprogramkan sejak awal oleh kami. Cuma karena berbagai macam kegiatan sehingga perlu terlaksana saat ini dengan bapak-bapak dari Nahdlatul Ulama. Kami yang pertama adalah ta'aruf, perkenalan, jere bakul bakso. Kalau tak kenal tak sayang, tulisan gerobak bakso. Gerobak tak kenal tak sayang. Ada benarnya memang itu. Untuk itu kami memperkenalkan diri bahwa kepemimpinan Muhammadiyah Sabang Banjarsari periode 2022-2027 itu adalah terdiri dari 7 orang yang muscapnya dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2023. Jadi sudah 1 tahun katanya tadi ya. Sekarang sudah 2024. Dan terpilih 7 orang, diantaranya adalah yang baju hijau, namanya Pak Saumuddin SAG, orang Sindang Tawang. Beliau sebagai koordinator bidang kader di Muhammadiyah Banjarsari. Kemudian yang baju batik Pak Aris Rismayadi, Pak Aris Rismayadi SPD sebagai sekretaris. Dan yang ini Bapak Waskito Hartono, sarjana hadis kalau nggak salah. Teologi, sarjana teologi Islam. Dari Banjarsari sebagai koordinator bidang
tablik. Kemudian ada tiga lagi. Yang tadi adalah Adi Irfan Marzuki, MPD, ya Pak ya? MPD. Adi Irfan Marzuki, MPD, orang Padomasan. Tetanggi kamar. Sebagai koordinator bidang pendidikan, jadi yang mengurusi pendidikan beliau. Dan ada bendahara itu namanya Bapak Haji Bazari, itu dari Banjarsari, ya, putranya pendiri Muhammadiyah pertama Banjarsari, Pak Haji Marsusah mungkin, itu bendahara. Kemudian yang terakhir Pak Abdullah itu putranya Pak Haji Usman. Kalau Pak Haji Usman ya pada kenal. Pak Abdullah putranya Pak Haji Usman hijrah, yang punya toko hijrah. Itu tidak hadir karena sedang rapat karena dia itu Bawaslu kecamatan, ya, sedang rapat, nggak bisa hadir. Dan itu semua kepemimpinan di Muhammadiyah cabang Banjarsari. Adapun maksud dan tujuan kami ingin bertemu dengan rekan-rekan dari Nahdlatul Ulama tidak lain adalah silaturahmi, menjalin ukhuwah Islamiyah, karena ya kita sama-sama organisasi yang memperjuangkan Islam lah. Kemudian juga membangun sinergitas dan komunikasi dalam membangun umat, supaya kita bisa sinergi gimana nanti dalam membangun umat ini, karena objeknya adalah umat. Kita masing-masing punya umat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tujuan daripada pertemuan ini hanya silaturahmi, membangun ukhuwah Islamiyah, menjalin itu, kemudian membangun sinergi dan bisa komunikasi dengan sesama organisasi. Makanya kami juga tidak hanya ke Nahdlatul Ulama saja, kami udah bersilaturahmi ke Polsek, ke kecamatan, juga ke Persis, dan yang belum tinggal ke PUI. Ini program pertama yang itu, tapi baru terlaksana sekarang karena berbagai macam kegiatan. Kemudian yang lebih yang lebih penting lagi barangkali perlu kami sampaikan, bahwa kami di Muhammadiyah hubungannya dengan Ramadan, kami mungkin akan mendahului melaksanakannya akan tanggal 1 Ramadan itu pada hari Senin yang akan datang.
sesuai dengan kami mempedomani Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang kami pedomani. Itu diantaranya yang kami sampaikan, kami berharap seperti itu. Dan barangkali ada yang mau disampaikan? Cukup? Kalau sudah cukup, barangkali itu saja. Ya, mengalir aja nanti. Mengalir aja. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan ini. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala amma ba'du. Bahasa Jawa ya? Monggo. Campur. Wonten ngarsanipun Rama Kyai Haji Mukhlas. Kula terange Mukhlas, panjangane mboten ngertos. Ngomong semanten. Selaku Ketua Muhammadiyah PAC nggih. Pimpinan cabang. Pimpinan PCM Muhammadiyah. Saya hormati dan saya takdimi undanganipun. Sebenarnya yang seharusnya menyediakan tempat adalah kami, mohon maaf, tapi karena tempat-tempat di Nahdlatul Ulama di NU itu untuk saat ini itu menjelang puasa itu campur, Pak. Jadi di Sindang Asih yang biasanya kami mengadakan acara di Sindang Asih, sekarang ada kegiatan tahlil akbar. Yang saya hormati para pimpinan perwakilan dari Muhammadiyah yang saya tidak bisa sebut jabatannya barusan. Dan yang saya hormati rekan-rekan NU dari lembaga Banom. Alhamdulillah jajaran Rois Surya tidak datang, Pak, mohon maaf. Kalau di NU itu Rois Surya itu pimpinan tertinggi dan saya adalah ketua pelaksana. Jadi pimpinan tertinggi itu adalah biasanya kiai. Kalau saya ketua Tanfidiyah itu bukan kiai. Tapi suruhan kiai. Kalau di NU seperti itu. Dan strukturalnya biasa, ketua, sekretaris, bendahara. Alhamdulillah sekretaris satunya tidak datang, tapi yang mewakili sekretaris 2 dan 3 alhamdulillah datang dari Sindang Ayu, dari Sukasari. Ya. Terus bendahara dua-duanya datang, bendahara MWC pelaksana dan bendahara lembaga. Karena NU itu walaupun adiknya Muhammadiyah lebih bongsor, itu bendaharanya saja itu, Pak, kalau dihitung itu banyak. Bendahara MWC, bendahara lembaga, bendahara Banom itu semuanya ada. Tapi hanya bendahara, nggak pernah pegang uang. Nah
Itu lucunya di kami Pak seperti itu. Sekretarisnya sering nulis tapi bukan nulis uang. Yang kalau di jajaran Rois Surya itu namanya Khatib. Beliau adalah Kiai Asy'ari. Ya hanya menulis tentang hadis, tentang itu urusannya pimpinan tertinggi yaitu Rois Surya. Dan kami pelaksana ya tetap ngurusi keuangan, ngurusi program, tapi uangnya nggak pernah ada. Tapi alhamdulillah sekarang ini dari lembaga kami yaitu Ukjisnu, itu kan lembaga, kalau di NU itu lembaga, alhamdulillah bergerak sedikit-sedikit, udah mulai bisa mengumpulkan dari zakat infak dari warga kami. Alhamdulillah sudah terrealisasi, alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun persentasenya itu baru sekitar 10%. Alhamdulillah. 10% dari warga NU itu yang baru sadar berinfak. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati Ketua DKM Masjid nopo niki? Baitur Rahman. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul walaupun ala kadarnya. Mudah-mudahan perkumpulan pada malam hari ini dicatat sebagai amalan silaturahmi. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Saya tadi sampaikan seharusnya kami yang menyediakan tempat dan kopinya juga. Tapi sudah saya sampaikan tadi, karena di kami itu kegiatannya itu mungkin luar biasa. Muhammadiyah saja kegiatannya kathah kan. Lah ya apalagi kami gitu kan. Itu mudah-mudahan dimaklum. Dan yang kedua, dari kami memandang perbedaan tadi disampaikan oleh pembawa acara. Kami itu memandang perbedaan itu sebagai kekayaan, Pak. Tidak memandang perbedaan itu menjadi perpecahan. Karena apa? Karena diakui tidak diakui, Muhammadiyah dengan NU itu seperti kakak beradik. Tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena dua-duanya organisasi terbesar di Indonesia adalah yang menjaga kedaulatan negara kita, yaitu Republik Indonesia. Jadi kita tidak pernah dari dulu memandang bahwa Muhammadiyah itu sebagai firqoh atau rival dari NU. Tetap kami dari pimpinan terbesar kami itu memandang Muhammadiyah itu sebagai kakak organisasi sing ora gede-gede. Kami adiknya adiknya itu lebih bongsor. Makanya dulu di media sosial kan ada itu ketua pemuda Muhammadiyah itu yang siapa? Cananto, iya itu kan agak polmi kan. Itu bahkan dimanfaatkan oleh yang bukan Muhammadiyah juga bukan NU. Itu hampir saja itu Pak ya. Hampir saja, tapi alhamdulillah dari kami itu dipahamkan bahwa sampai ada instruksi bahwa orang NU tidak boleh menyekolahkan di Muhammadiyah. Nah, tapi alhamdulillah klarifikasi itu benar. Oh ya, tidak seperti itu. NU tidak seperti itu. Diakui tidak diakui, Muhammadiyah sekolahnya besar itu oleh warga NU. Walaupun sebagian besar diisi oleh warga NU, tetap warga NU itu tidak terkontaminasi oleh Muhammadiyah. Hebatnya orang NU. Nah iya, andai saja warga NU yang sekolah di Muhammadiyah sampai terkontaminasi,
habis warga kami, Pak. Nah, ya, tapi alhamdulillah karena dari dulu kami itu memandangnya bukan sebagai rival, memandangnya sebagai kakak, kita tetap itu bersinergi. Tetap kita itu tidak pernah monggo, gitu kan. Tidak. Tapi di sisi lain kita mohon maaf gitu kan. Di sisi lain kadang-kadang kita tetap menganjurkan karena kami juga sekarang bergerak di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan walaupun muridnya itu belum seberapa lah. Tapi alhamdulillah sudah bergerak, mohon doanya dari pimpinan atau rekan-rekan Muhammadiyah untuk mendoakan supaya sekolah kami sama-sama maju bareng dengan Muhammadiyah. Dan yang ketiga, kita itu diakui tidak diakui, tetap tujuannya adalah menjaga ukhuwah Islamiyah bersama-sama. Dalam satu contoh, waktu Rasulullah itu mau hijrah ke Madinah, waktu beristirahat atau bahasa sekarang itu transit di Gua Sur. Di Gua Sur itu istirahat ditemani oleh sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu singkat semawon ceritanya, itu menutup lubang yang belum sempat ditutup. Itu lubangnya, kalau di hadis itu ada yang mengatakan ular, ada yang mengatakan kalajengking. Setelah kita ular saja lah yang mudah. Tapi yang jelas dua-duanya adalah hewan berbisa. Nah, waktu itu sahabat Abu Bakar itu digigit karena menutup lubang. Nah, sampai nangis, sampai menetes ke Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah itu bangun dari istirahatnya. Sampai ditanya kenapa, karena pada akhirnya saya digigit oleh ular. Nah, yang pertama, seorang Rasulullah itu tidak langsung memvonis bahwa ular tersebut itu salah. Tapi tetap seorang Rasul, seorang Nabi mau klarifikasi atau tabayun ke ular tersebut yang menggigit. Kenapa kita sebagai warga Indonesia umumnya, kenapa kita sama-sama orang Islam tidak mengedepankan tabayun? Rasulullah itu tabayun, kenapa kamu menggigit sahabat saya? Dan ular menjawab, percaya kan kalau ditanya sama Rasulullah, ular menjawab kira-kira percaya enggak? Percayalah. Kenapa kamu kok menggigit sahabat saya? Jawaban ular adalah, saya menunggu katanya ada nabi akhir zaman yang mau datang ke sini, tapi begitu datang saya dihalang-halangi oleh Abu Bakar. Makanya saya gigit. Ceritanya seperti itu. Oh, artinya ular menyakiti sahabat Abu Bakar itu demi siapa? Demi Rasulullah. Karena pengen melihat Rasulullah. Yang menutupi lubang itu demi siapa? Demi Rasulullah. Berarti dua-duanya yang disakiti dan yang tersakiti adalah dua-duanya demi Nabi, demi Rasulullah. Tidak harus kita itu walaupun beda organisasi, kadang-kadang beda amalan, tidak seharusnya saling menyakiti. Karena apa? Kenapa? Karena mengedepankan tabayun. Ya karena apa? Dua makhluk tersebut tersakiti dan yang menyakiti itu adalah tujuannya untuk Rasulullah. Tujuannya adalah semuanya untuk Rasulullah. Walaupun demikian, apakah ular tersebut dibunuh? Tidak kan? Tidak dibunuh. Nah, kita harus mengambil pelajaran dari sini.
itu bahwa walaupun kita beda, walaupun kita organisasinya tidak sama, bahkan sampai amaliyahnya tidak sama, kalau kita tujuannya Rasulullah, kenapa harus bertengkar? Kenapa harus saling mengejek? Kenapa harus saling menyalahkan? Makanya kami dari Nahdlatul Ulama tadi saya katakan memandang perbedaan itu adalah sebagai rahmat dan sebagai kekayaan khususnya Islam di Indonesia. Tidak ada Islam yang seperti di Indonesia. Kayaknya di Arab ada Muhammadiyah. Kayaknya saya 5 tahun Pak di sana, nggak ada. Pun saya mencari kantor NU di Arab itu nggak ketemu. Biasanya hanya satu, makanya monoton. Nah itu kita harus bersyukur adanya Muhammadiyah, adanya NU di negara kita. Kita harus sama-sama bersinergi menjalin atau sama-sama menjalankan ukhuwah Islamiyah berdasarkan organisasinya masing-masing. Kita jangan lihat perbedaan awal puasanya beda. Kita jangan tanyakan mana yang benar, mana yang salah. Karena itu bukan masalah. Kalau sekarang ini Rasulullah itu sudah tidak ada. Kalau masih ada Rasulullah bisa kita tanya. Semuanya itu punya dalil masing-masing. Punya argumen masing-masing. Makanya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran, atas undangan dari kakak organisasi kita yaitu Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita itu selalu optimis atau selalu komitmen untuk memajukan Islam yang ada di Indonesia bersama-sama. Ya walaupun di Indonesia itu sekarang banyak paling diserang adalah warga kami, yaitu organisasi kami, ya bahkan sampai dikafir-kafirkan. Tapi bagi kami itu, angin lalu Pak, masuk dari kuping telinga kanan keluar dari kiri, tidak dianggap masalah dari kami itu. Ya karena apa? Karena hal-hal yang seperti itu adalah untuk memecah belah umat. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata Syarifahmina. Yang selanjutnya mungkin dari bapak-bapak ada yang disampaikan kaitan dengan kerjasama antara kami dan NU gitu. Mari kita duduk bersama Pak, untuk kepentingan kepentingan umat Pak gitu. Jadi kita singkirkan perbedaan, jadikan perbedaan sebagai rahmat tadi, sebagai kekayaan. Mari kita perkuat kebersamaan ya, untuk membangun umat yang kuat ya. Mangga dari Muhammadiyah dulu. Ada isu-isu Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahagia sekali ini alhamdulillah hari ini malam ini saya beserta teman-teman dari Muhammadiyah
Ini harusnya forumnya lebih sering mungkin Kang ya, forumnya lebih sering, karena begini, kalau pimpinan saya kira berkaitan dengan perbedaan itu lebih relatif paham. Nah, yang di bawah ini kan kadang-kadang sama-sama nggak paham. Nah, kalau levelnya pimpinan itu ya paham ya, PR kita sama-sama tadi memahamkan terhadap jamaah kita masing-masing, itu satu. Yang kedua, saya kira benar tadi yang disampaikan oleh Akang, jadi berkaitan dengan Muhammadiyah dan NU itu kalau digambarkan sama Nurholis Majid itu kan, kalau Indonesia ini burung Garuda, sayap kanan dan sayap kirinya adalah NU dan Muhammadiyah. Jadi kalau tanpa NU dan Muhammadiyah itu ya Indonesia nggak bisa terbang gitu ya, nggak bisa terbang tinggi. Nah, harapannya ke depan apa istilahnya, berkaitan dengan PHBI, berkaitan dengan apalah ya, minimal nanti kalau ada acara, kalau PHBI-nya nggak bisa bareng waktunya karena memang beda misalnya, itu minimal acara-acaranya saling mengundang, misalnya ada musyawarah tingkat cabang atau tingkat ranting, kan silaturahimnya jadi tambah terjaga lagi. Kemudian kalau ada misalnya Maulid Nabi atau apa begitu yang diadakan oleh MWC, kita diundang dan seterusnya begitu. Ya, mudah-mudahan nanti juga kita kalau ada acara milad atau di teman-teman Nahdliyin itu acara harlah begitu, harlah ya bisa saling mengundang untuk sama-sama terus menjaga silaturahim kita supaya ukhuwah selalu terjaga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah mengutarakan harapan yang sangat mulia demi umat itu Pak, pada beliau itu demi NKRI gitu. Mungkin dari Pak Waskito, Ustaz Waskito, monggo ada harapan atau ada apa gitu, silakan. Mumpung kita duduk bersama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ayahanda Ketua PCM, kemudian juga Ayahanda dari MWC NU, masih mungkin bapak-bapak yang dirahmati Allah, seperti yang kami sampaikan bahwasannya bukan hanya kegiatan Muhammadiyah atau NU yang saling mengunjungi, kalau bisa kader-kader kita, kemudian juga mungkin kalau di NU Bandung ya, di Muhammadiyah Ortom mungkin organisasi otonom. Insya Allah sebelumnya waktu itu saya masih sebelumnya di Pemuda juga sempat mengadakan kegiatan bersama, kami mengundang. Kemudian juga kalau ada muscapnya Persis kita sering ketemu dan sebagainya, merupakan sesuatu yang membahagiakan. Maka kebahagiaan ini harus tetap dijaga, dan tentu ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang kami harapkan ini awal dan bukan sesuatu yang terakhir juga. Ini itu yang bisa saya sampaikan pada bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Korbi Tabli yang telah menyampaikan harapan-harapannya dari Pak Sekretaris Manawi Cekap. Sekarang kami persilakan ke warga-wargi Urasadayana di Nahdliyin Nahdlatul Ulama. Mungkin dari Bapak siapa dulu? Mangga, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'du. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami tidak akan berbicara panjang lebar, hanya menanggapi apa yang barusan disampaikan
disampaikan oleh Korbit Pendidikan Mas Irfan. Jadi untuk sinergi antara Muhammadiyah dengan NU sebenarnya sudah terjalin lah dari dulu. Apalagi saya berangkatnya itu dari Ansor dulu. Jadi kami ketika ada acara-acara di Gerakan Pemuda Ansor itu juga sudah biasa ada undangan dari pemuda Muhammadiyah. Kami pun ketika mengadakan acara pun kami selalu mengundang kepada pemuda Muhammadiyah, termasuk salah satunya ketika mengadakan Diklatsar di Purwasari. Alhamdulillah pada waktu itu dari pemuda Persis, dari pemuda Muhammadiyah semuanya hadir. Dan itu mungkin harapan kami bukan hanya kalau di NU badan otonomnya saja ya. Jadi mungkin nanti kegiatan-kegiatan sosial bisa dilanjut. Artinya dari Lazismu dan Lazisnunya itu bekerja sama di bidang sosial. Yang paling dibutuhkan sekarang kan ekonomi, Pak. Pemberdayaan ekonomi itu sangat penting. Karena kebanyakan umat di Indonesia baik dari Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama ketika tergoda dengan akidah yang lain itu diawalinya itu pasti dari ekonomi dulu, karena ekonominya lemah mudah rayu lah bahasanya. Nah ini mungkin yang bisa di program jangka panjang yang harus kita garap bersama. Nanti kebetulan saya ketua UPSISMU-nya kecamatan. Saya memperkenalkan diri, belum menyebut nama saya Muhsinun. Alhamdulillah program kami di UPSISMU sudah berjalan. Yaitu tadi yang saya inginkan bukan hanya sekedar silaturahmi antara organisasi saja, tapi lebih pada kegiatan sosial. Kapan-kapan misalkan ada kegiatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan, kita bersinergi untuk sama-sama turunlah ke masyarakat ataupun umat seperti itu. Mungkin harapan kami dari Nahdlatul Ulama kurang lebih dari beliau-beliau juga seperti itu. Kalau cuman hadir di acara Maulid Nabi ataupun harlah ataupun milad dan sebagainya, itu kan sifatnya hanya tahunan. Tapi kalau kegiatan sosial kayaknya lebih ada ikatan khusus lah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak dari Pak Muhsinun yang telah menyampaikan harapan yang sangat mulia, Pak, yang menjadi tujuan kita semua. Jadi ada kepedulian sosial gitu. Mungkin dari yang lainnya silakan, mumpung kita duduk bersama, Pak, kita gali isu-isu yang sangat bermanfaat untuk umat, Pak, gitu. Mangga Bapak Sehoni mungkin, Bapak Sekretaris 2, Pak Sehoni. Pak Sehoni masih saudara kami, Pak, di Sinangkayu gitu, Pak Sehoni itu. Bukan siapa-siapa, Pak Ketua. Iya, mangga, Pak. Nanti di belakang saja. Oh, di belakang. Mangga. Oh, boleh. Biasaan ini Pak, dia itu seperti ini. Sudah terwakili. Saking kula paling nambahi sekedhik nggih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pilih daerah yang kenal asmane kula Ali Muhaimin Pak.
domisili dari Sindang Asih. Kebetulan saya diberi amanah menjadi Ketua Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kecamatan Banjarsari. Lah di MDS Rijalul Ansor Banjarsari ini masih di bawah naungan Gerakan Pemuda Ansor. Kalau di Muhammadiyah itu kan Pemuda Muhammadiyah, kalau di bawah otonomnya Gerakan Pemuda Ansor. Saya membidangi bidang keagamaan. Kalau di kenegaraan itu Menteri Agamanya gitu. Berarti saya itu seolah-olah Menteri Agama tingkat kecamatan. Anggap saja ya. Cuma yang membedakan kan honornya mungkin. Yang membedakan itu honornya, tapi kerjanya gitu sama, setara dengan ya ketua MUI lah ya gitu kan. Dan alhamdulillah dari Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Banjarsari melakukan kegiatan touring, dan kami karena memang belum tahu aksesnya dari gerakan dari Muhammadiyah, mohon maaf, jadi kami belum mengundang itu dalam kegiatan yang hanya kegiatan selawatan di musola-musola gitu kan. Itu sudah berjalan selama kami menjabat di tahun 2022-2024 terakhir. Nanti kita sudah keliling satu kecamatan ini 2 kali. Jadi satu desa udah dua kali kita keliling, didampingi juga oleh kesepuhan dari senior Rijalul Ansor, dari MWC, itu didampingi selama kita mengadakan kegiatan turba ke ranting-ranting. Nah mungkin untuk kedepannya juga kita mungkin kalau memang berkenan dan bersedia, kita akan juga mengundang juga, karena kita ketika mengadakan kegiatan kita juga berkolaborasi, selalu mengundang dengan pemerintah desa. Ketika di Ratawangi kemarin kita gebiar juga 2 Habib itu kan, Habib Maskur sama Habib Mustafa, itu kami mengundang di Aula Desa Ratawangi. Di Sindang Asih juga kebiar, di Sindang Sari, Sindang Hayu, kita sudah 2 kali putaran Pak mengadakan kegiatan turba. Nah kami juga sebetulnya kalau memang kemarin tahu aksesnya gitu kan, karena berhubung Kang Irfan itu kan jabatannya kemarin ketua cabang kabupaten gitu kan ya, jadi kayak kemungkinan beliau tidak pernah di rumah gitu kan. Ketika saya ngobrol-ngobrol, saya nggak pernah di rumah, katanya dinas terus di Ciamis gitu kan, jadi nggak sempat kami terbayang ingin mengundang gitu, sedangkan ketua kecamatan juga belum punya kontaknya. Nah, mungkin harapan kita nanti ketika di event-event kegiatan kita selalu bersama-sama menghadiri kegiatan, ya demi untuk mensyiarkan agama Islam. Kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau enggak sekarang mau kapan lagi gitu. Mungkin dari saya itu Pak, atas yang saya sampaikan, mohon maaf bila mana ada kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Mungkin dari saudara kita yang lainnya dari Bapak, biar nggak terlalu jauh, saya ingin ngomong. Silakan misalnya. yang paling mudah dengan itu adalah ya. Jadi kita tidak memandang bagaimana cara dan lain sebagainya. Jadi ya sudah, nah itu bisa kalau diminta itu biasanya eksekutor yang kita istilahnya melakukan pembangunan bagaimana kita di wilayah kemanusiaan sebagai pembuka sinergisitas. Nah biasanya kan kalau kita ini di kebencanaan ketemunya di jangan di RPS itu ada kantor dari besar dari. Nah kalau bicara yang muda ini, teman-teman Ansor sama pemuda Muhammadiyah sekarang ini kan akur-akur aja, dan kemana-mana hampir bareng, dan nggak lagi debat soal Gurunya. kulit tubuh karena dua-duanya siaran kafe. Karena dua-duanya semua. Artinya di dalam konteks kemanusiaan ini kan kita tidak
orang sengsara orang bicara harus atau sepertinya itu bisa diagendakan ya Makasih Mas ya. Jadi beliau harapan beliau ingin kolaborasi Pak dengan bapak-bapak tentang masalah sosial Pak. Ke depan mudah-mudahan bisa terwujud harapan kita semua. Dari Pak Syahoni barangkali ada harapan apa cita-cita gitu kerjasama dan sebagainya, monggo. Waalaikumsalam. Ya, memperkenalkan dulu Ibu rumah bahasa pang akrabnya sih jadi bisa memahami ya. Nama saya Syahoni, asal dari Cangkring ya. Semula itu nikah 2024 di Sinangayu sekarang sampai dengan sekarang, dan di pengurusan Nahdlatul Ulama itu sisi lain sebagai tanfid ranting ya. Kalau tadi disamakan mungkin kalau di desa itu sebagai kepala desa. Beda sama saya Mas Aldi. Kebetulan di keputusan MWC itu ditunjuk sebagai sekretaris kedua dan sekretaris satu lagi ada acara. Setelah mungkin menyimak dari awal sampai pesan sangat menarik gitu ya. Yang saya garis bawah itu pertama yang memang dari segi sosial. Jadi yang telah disampaikan awal masalah perbedaan itu suatu ataupun kekayaan dalam artian kita harus diulas kembali. Tetap bahwasanya pada waktu itu pun pernah saya mengikuti yang disebutkan tadi sama Mas Irfan itu ya, kegiatan sosial bahwa MDMC ya, dia waktu itu mengadakan semacam itu, samalah kita juga kalau di Ansor ataupun Banser sama seperti itu, cuman ketika mau berkolaborasi itu agak gimana ya, tadinya mau lawannya, tapi kalau sudah kali ini ada pertemuan semacam ini luar biasa. Jadi harapan itu bukan karena kita memandang kalau bendera sama bendera, tapi kita tetap kemanusiaannya gitu. Alhamdulillah sangat setuju sekali harapan kami gitu ya, semacam itu yang mungkin menjalin ukhuwah, bahkan itu sangat dibutuhkan oleh umat yang khususnya ya bagi di lingkungan kita, desa kita ataupun sekecamatan Banjarsari, bahkan sekabupaten, bahkan se-Indonesia itu yang kalau kita sudah bertemu bersama bahkan dilihat oleh masyarakat luar biasa. Sekarang kelihatan yang namanya kebersamaan itu indah, jangan cuman membantang memandang sebelah mata gini tadi sebagaimana disampaikan. Kalau perbedaan kunut aja udah jadi salah, Namanya di kesiangan. Betul sekali ya. Ya setelah mungkin saya setelah di Sinangayu memang agak-agak kalau bila dibilang perkembangannya itu ada abot, itu yang melihat kalau di Sinangayu itu banyak yang istilahnya perbedaan, walaupun kita satu istilahnya lah ya ngobrol apa-apa, tapi tetap kita mempunyai masing-masing. Nah
Oleh karena itu saya pernah mengusulkan, bahkan kepala desa khususnya di Singahayu itu, jangan dari muslimat ataupun NU saja yang kegiatan di desa gitu. Harapan kepala desa itu sok semuanya, toh di situ udah difasilitasi oleh semacam Basnas ataupun ini, silakan jangan untuk tahun ini programnya muslimatan lagi. Harapan semuanya dikasih anggaran lah, maksudnya difasilitasi, apalagi kita bisa bersama-sama seperti itu. Jadi harapan saya seperti itu, utamanya Pak Kesepuhan, Pak Guru itu mantan di dalam artian pernah menjabat sebagai PPD, akan memotivasi saya supaya bisa ya bersosial lah di lingkungan pemerintahan. Ya mungkin dari saya cuma harapan seperti itu. Jadi kesimpulan dalam segi sosial ya di Ranting Singahayu minta kerjasamanya Pak tolong saling berkoordinasi ataupun ini sama saya bisa bersama-sama. Bahkan saya kepingin juga ya membuka sayap lebih luas supaya kita nanti saling berkoordinasi masalah untuk kemaslahatan masyarakat kemanusiaan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sahoni telah utarakan harapannya. Mungkin dari yang lainnya barangkali cukup. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah lebih rekatnya uhuwah antara kita semua, Pak. Kita satu tujuan, yaitu Idul Islam wal Muslimin, Pak Ketua. Itu aja. Kalau ada nanti ada kerjasama dalam bidang sosial, yuk kita tindak lanjuti. Mari kita perkuat ke depan, Pak, sinergitas di antara kita bersama. Jadi singkirkan perbedaan, yuk kita sama-sama membangun umat, Pak. Itu Pak Ketua ya. Itu pangitan ti simkuring, hapunten kasuhun, ya gado-gado Pak Ketua. Gado-gado. Kita tutup dengan Nasiminallah Fatirun Qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mangga Pak Sekretaris.